Assalamualaikum, selamat sore Ibu dan Bapak. Selamat sore. Perkenalkan, saya Sinta Hamidah, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan saya ke sini, saya akan memberikan penyuluhan, yaitu materi mengenai penyakit hipertensi, penanganan atau pencegahan hipertensi. Sebelumnya di sini saya membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu di sini saya menggunakan media PowerPoint. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Di sini ada pengertian hipertensi. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mmHg atau bahkan lebih tinggi. Tekanan darah ini ditentukan oleh beberapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dan resistensi aliran darah di pembuluh darah atau arteri. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa kita, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Nah, besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah makin tinggi. Next, di sini ada faktor penyebab hipertensi. Nah, berdasarkan beberapa penyebabnya, ada dua jenis hipertensi yang umum terjadi, yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini jenis hipertensi yang berkembang dari waktu ke waktu tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi, sedangkan hipertensi sekunder yaitu jenis hipertensi yang terjadi dengan cepat dan bisa menjadi lebih parah daripada hipertensi primer. Nah, secara umum penyebab dari hipertensi ini yaitu diantaranya yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan, di mana faktor genetik atau keturunan ini dari orang tua yang menurun ke anaknya. Nah, lalu yang kedua ada perubahan fisik, contohnya seperti faktor usia. Semakin usia meningkat, maka semakin penyakit hipertensi itu ada. Lalu yang ketiga itu ada pola hidup tidak sehat. Nah, di sini sebenarnya banyak pola hidup tidak sehat itu, seperti tadinya kebiasaan merokok, minum alkohol, lalu terlalu banyak mengonsumsi makanan yang garam. Lalu yang keempat adanya kondisi medis tertentu. Nah, jika seseorang mengalami seperti penyakit ginjal atau penyakit yang lainnya, maka akan berpengaruh terhadap penyakit hipertensi. Lalu di sini ada tanda dan gejala hipertensi, di mana yang di sini tuh sebenarnya banyak ya Pak Bu. Tanda dan gejala hipertensi itu bukan hanya keenam yang ada di sini, tetapi saya lebih ke secara umumnya di sini, yaitu yang pertama ada pusing atau sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, lalu ada rasa sakit di dada, dan terkadang penglihatan kabur, juga mudah lelah. Lalu di sini ada kategori hipertensi. Nah, di sini kategorinya ada normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan tahap 2. Nah, di mana kategori normal ini sistolnya tekanan darah 120 dan diastolinya 80 mmHg. Lalu prehipertensinya 120 sampai 139 atau 80/89. Nah, hipertensi tahap 1 yaitu 140 sampai 159 atau diastolinya 90/99 mmHg.
Lalu ada hipertensi tahap 2. Hipertensi tahap 2 lebih dari 160 atau diastolinya 100. Next, di sini ada pengaruh atau komplikasi akibat hipertensi. Nah, hipertensi bisa memicu komplikasi kesehatan pada jantung kita terutama. Hal ini bisa terjadi bila mana hipertensi yang kita derita itu menyebabkan kerusakan dan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, nah, yang menuju jantung atau arteri koroner. Nah, kondisi ini disebut dengan penyakit arteri koroner. Lalu selain jantung juga, jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya seperti penyakit ginjal, gangguan penglihatan, lalu perubahan kognitif seperti menurunnya kemampuan otak, sulit untuk berpikir, fokus, dan mengingat juga sesuatu hingga berujung kematian. Next, lalu di sini ada pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada pemberian edukasi tentang hipertensi. Seperti yang saya sekarang sedang lakukan, saya sedang memberikan penyuluhan, sedang memberikan edukasi terhadap penyakit hipertensi, pencegahan atau penanganan hipertensi. Lalu yang kedua ada modifikasi gaya hidup. Nah, pencegahan primer yaitu tidur yang cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi makanan berkolesterol tinggi dan penyakit, aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan, lalu kurangi mengkonsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, tapi kalsium juga cukup membantu. Lalu pencegahan sekunder, pola makan yang sehat. Nah, di sini pola makan yang sehat yaitu mengurangi garam, natrium di diet kita, gitu. Fisik aktif, mengurangi alkohol, intake, berhenti merokok. Nah, pencegahan terakhir yaitu ada pencegahan tersier seperti pengontrolan darah secara rutin, gitu, seperti cek tekanan darah kita ke dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya seperti puskesmas, gitu. Lalu olahraga dengan teratur dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, itu tadi pematerian yang telah saya sampaikan ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya saya akan memberikan contoh hipertensi dengan alat peraganya. Sebelumnya di sini Pak Dede yang mengalami sebelumnya mengalami hipertensi, Pak. Ya. Baik, di sini saya akan mencek tekanan darah Bapak dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop. Bapak mohon maaf tangannya.
dari hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak 170/84 mmHg. Memang betul dikatakan Bapak ini mengalami hipertensi. Tetapi Bapak ini mengalami hipertensi tahap 2 karena lebih dari 160. Baik, contoh kasus dari hipertensi tadi sudah saya peragakan dengan alat tensimeter dan stetoskop. Selanjutnya saya sebelum mengakhiri penyuluhan ini, saya akan bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak, siapa saja boleh yang menjawab ya. Di sini saya akan tanya mengenai contoh, apa sih contoh pola hidup sehat pada penderita hipertensi? Baik Ibu, izin menjawab ya Bu. Sepengetahuan saya, pola hidup sehat pada penyakit hipertensi yang ke-1 itu menerapkan pola makan rendah garam. Terus yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, mengelola stres. Yang keempat, berhenti merokok. Mungkin cukup. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Boleh Pak? Tidak. Ya benar ya, apa yang tadi dikatakan Ibu itu sudah benar ya, itu termasuk bagian dari contoh pola hidup sehat dari penderita hipertensi. Nah, mungkin selanjutnya di sini dari Bapak dan Ibu, boleh apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Kita izin bertanya. Ya. Bisa dijelaskan kembali tentang penelitian hipertensinya? Oke, boleh. Baik, tadi sebutkan lagi pengertian dari hipertensi itu ya Pak. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ini meningkatnya tekanan darah atau kekuatan menekan darah pada dinding rongga di mana daerah itu berada gitu. Tekanan darah tinggi ini suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri yang tadi disebutkan, yaitu kategorinya lebih dari 120 mmHg. Nah, itu dikatakan mempunyai hipertensi. Nah, mungkin seperti itu Pak. Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, apa pengaruh atau komplikasi akibat dari hipertensi ini? Tadi pengaruh atau komplikasi akibat dari hipertensi ya. Jadi ada beberapa komplikasi atau bahaya yang dapat ditimbulkan pada penyakit hipertensi. Contohnya itu yang pertama itu pada mata. Nah, pada mata ini penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retinopati dan efek yang ditimbulkan pandangan mata sehingga pandangan mata itu terlihat penglihatannya kabur. Lalu yang kedua itu ada pada jantung. Nah, seringkali bisa terjadi jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung gitu, sehingga jantungnya itu terasa berdebar-debar, lalu terasa nyeri gitu pada dada. Nah, itu tuh bahkan menyebabkan kematian yang mendadak gitu. Lalu yang ketiga itu ada pada ginjal. Nah, suplai darah vaskuler ini pada ginjal itu turun, menyebabkan terjadi penumpukan produk sampah yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit pada ginjal kita. Lalu yang keempat itu ada pada otak. Jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai O2-nya itu berkurang, bisa menyebabkan pusing yang mungkin Bapak sendiri merasakan sendiri ya, pusingnya mengalami hipertensi itu bagaimana ya. Nah, itu terjadi pada otak kita. Jika penyempitan pembuluh darah sudah parah
mengakibatkan parahnya pembuluh darah pada otak atau bisa kita sebut dengan penyakit stroke itu Bu. Sudah aku dulu. Oke. Terus aku mau nyoba aduh dan aduh kesimpulan nih. Ada dia dari semuanya ya. Baik, mungkin sudah ada yang tidak ingin ditanyakan lagi. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari ya. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi suatu peningkatan tekanan darah yang dimana tekanan darahnya itu melebihi 120 plus 90 mmHg. Nah, ya, diketahui bahwa gitu pola makan dengan pemilihan makanan yang kurang sehat itu sebagai pengaruh gitu terhadap penyakit hipertensi yang terjadi. Nah, sebisa mungkin gitu kita menjaga pola makan yang dapat mengakibatkan hipertensi itu kita cegah gitu. Bagaimana cara pencegahan dan penanganan itu, yaitu terutama tadi mengonsumsi jangan sering mengonsumsi makanan yang tinggi natrium. Yang dimaksud tinggi kayak garam ya benar ya, itu harus dikurangin gitu. Jangan terlalu berlebihan. Nah, selain pola makan kita juga stres gitu. Stres itu dapat berpengaruh gitu terhadap hipertensi, terhadap kesehatan kita. Jadi stres itu dapat mengakibatkan tekanan darah itu naik gitu. Nah, hal tersebut berlangsung gitu. Hal tersebut berlangsung stres itu menaik, maka dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi gitu. Jadi saran dari saya, Bapak yang mengidap hipertensi mengurangi makanan yang berlebihan natrium seperti garam gitu. Lalu sering-sering berolahraga gitu ya. Terus sering-sering Bapak memeriksa tekanan darah Bapak ke dokter ataupun kesehatan terdekat gitu seperti puskesmas, bidan, ya kayak gitu. Itu Bapak periksakan diri mungkin Nah, untuk saran gitu dari saya, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi tadi yaitu memperbaiki pola makan yang menjadi lebih baik gitu, seperti ya tadi mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu Pak, yang ya lebih dikurangin ya garam seperti itu. Nah, mengonsumsi buah dan sayur, juga minum air putih sesuai kebutuhan kita gitu dalam sehari. Nah, selain ya tadi pola makan, juga hal yang dapat dilakukan yaitu mengendalikan pikiran agar kita tidak jadi beban pikiran, jadi stres gitu ya tadi ya. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pikiran yaitu selalu berpikir positif kitanya dan melakukan rutin olahraga. Nah, kalau bisa sih Bapak melakukan yoga gitu, karena yoga itu dapat mengendalikan stres kita, mengurangi tingkat stres kita gitu. Nah, mungkin itu tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai pencegahan dan penanganan penyakit hipertensi. Sekian dari saya, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.